Oke, kemarin ada pertanyaan, Bang, kalau gagal bayar lebih dari 1 juta di pinjol lain atau pinjol apapun itu, apakah DC udah pasti akan datang menagih? Dan kira-kira kapan nih datangnya mereka menagih ke rumah kita? Oke, jadi mungkin ada kekhawatiran buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di atas 1 juta, itu DC akan ya paling cepat menagihnya. Udah pasti akan ditagih. Menurut saya jawabannya tidak. Ya, tidak. Semua pinjol itu mempunyai kriteria masing-masing. Nggak selalu yang di atas 1 juta gagal bayarnya itu mereka pasti akan apa namanya? Mereka pasti akan didatengin ke rumah. Nggak kayak gitu. Konsepnya nggak kayak gitu, teman-teman. Biasanya mereka punya memang ya list prioritas mana nasabah-nasabah yang ditagih. Mungkin di atas 1 juta bisa jadi termasuk salah satu indikatornya atau salah satu parameternya. Tapi teman-teman juga harus tahu, nggak semua pinjol 1 juta itu gede. Banyak juga pinjol-pinjol yang menilai ya baru dibilang gede itu di atas 5 juta, di atas 10 juta. Ya kalau pinjol-pinjol kecil mungkin di atas 1 juta gede ya, tapi kalau pinjol-pinjol kayak sekelas Aku Laku, Kredit Pintar, kayaknya sih masih belum. Ya, kayaknya masih standar-standar aja. Nah, cuman apakah pasti akan didatengin dan kira-kira kapan? Jawabannya tidak pasti. Karena nggak semua pinjol punya DC lapangan, teman-teman. Yang punya itu yang paling gencer menagih itu ya Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, Tunaiku, terus apa lagi ya? Kredivo ya udah tadi ya, SP Letter, tapi SP Letter ini juga masih belum banyak banget, cuman di Jabodetabek. Terus Home Credit ya itu juga paling banyak banget gencar menagih. Home Credit ini DC-nya hampir tersebar, bahkan di daerah-daerah terpencil pun ada, cuman ya memang nggak sebanyak di kota besar, tapi ada banyak ya. Terus kemudian Mau Cash itu juga ada, teman-teman. Dan ya beberapa pinjol lainnya lah ya. Jadi nggak bisa saya sebutkan semua. Tapi ya kembali lagi, belum tentu kalau utang kalian 1 juta mereka pasti akan datang dalam waktu dekat ya. Rata-rata sih di atas 3 bulan. Tapi kalau untuk pinjol-pinjol yang besar seperti Aku Laku, Kredivo, 1 bulan udah didatengin ya. Itu pun di kota besar. Di kota-kota kecil insya Allah masih aman. Gitu teman-teman ya. Tapi saya ingin mengingatkan juga buat teman-teman nggak usah terlalu takut dengan DC lapangan. Kalau teman-teman terlalu takut, mereka bisa membaca ketakutan kita. Mereka akan memberikan ancaman-ancaman yang harusnya nggak akan berefek apa-apa. Tapi karena kalian takut, jadi kalian percaya. Kalian tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Yang akhirnya ya teman-teman akan ya gampang lah diarahkan mereka ke sini, ke sini, ke sini. Yang ujung-ujungnya teman-teman bisa gali lubang dan tutup lubang. Ingat, DC lapangan mau datang atau tidak, itu bukan kendali kita. Itu di luar kontrol kita. Jadi fokus kita adalah kita harus fokus di sesuatu yang bisa kita kendalikan dan kita kontrol. Apa itu? Ya pekerjaan kita, finansial kita, mencari bisnis baru, mencari peluang usaha baru, mencari pekerjaan baru, mencari karir baru, terus berdoa, terus berikhtiar ya untuk jalan yang terbaik. Itu yang paling utama dan yang paling teman-teman harus fokuskan. Tetaplah berdoa, minta sama Allah, minta untuk dimudahkan jalannya, minta untuk dimudahkan rezekinya, minta agar ditolong dan agar semua masalah hutang biar bisa segera terselesaikan. Ya, mudah-mudahan doa teman-teman segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya semoga teman-teman rezekinya mulai mengalir lah ya biar teman-teman bisa menyelesaikan semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.